Pemirsa DPR menggelar rapat paripurna membahas dengan rancangan Undang-Undang Teks Amnesti atau pengampunan pajak, bagaimana perkembangan terkini soal pengampunan pajak yang diharapkan tetap mencantumkan penghapusan utang pokok pajak. Kita bergabung dengan Priscila Dauhan dan juru kamera Ganda Monte, serta Amin Subarkah langsung dari gedung DPR. Priscila, bagaimana perkembangan terkini paripurna Teks Amnesti di sana? Iya, Egan, benar sekali rapat paripurna yang membahas dua poin penting dalam kali ini adalah pengambilan keputusan mengenai rancangan Undang-Undang Teks Amnesti dan juga RAPBN 2016 telah dimulai sejak pukul 11 pagi tadi. Dan memang rapat ini telah dimulai dengan dipimpin oleh 3 orang pimpinan, yakni Fadlizon, Ade Komarudin dan juga Agus Hermanto. Dan rapat ini pun telah dimulai tentu saja dengan dipimpin oleh para pimpinan yang tentunya juga memberikan pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi yang dalam hal ini memang seluruhnya yakni 10 fraksi di anggota Dewan telah menyetujui mengenai teks amnesti dan juga RAPBN 2016. Dan bisa kami jelaskan memang sebelumnya Banggar Dewan atau DPR RI juga telah rapat hingga dini hari tadi untuk segera mengesahkan RAPBN 2016 dan juga tentu saja dengan disusul dengan teks amnesti yang merupakan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 mengenai teks amnesti ini. Dan juga Egan, dapat kami jelaskan juga bahwa jika pada hari ini pengesahan telah dilakukan tentang mengenai RUU teks amnesti ini tentu saja sudah mulai berlaku per hari ini hingga 31 Maret 2017 yang artinya berlaku selama 9 bulan. Dan juga memang kewajiban ini, pengampunan pajak ini juga berlaku bagi para pengusaha yang telah melakukan berbagai acara juga di luar negeri. Dan bisa kami jelaskan juga bahwa memang tarif tebusan ini terdiri dari beberapa poin begitu. Yang pertama mengenai dana repatriasi yang mana pada 3 bulan pertama para pengusaha diwajibkan untuk membayar tarif tebusan sebesar 2%. Dan juga pada 3 bulan kedua para pengusaha juga diwajibkan untuk membayar pajak sebesar 3%. Dan pada 3 bulan ketiga para pengusaha ini juga harus membayar dana sebesar 5%. Dan begitu juga dengan tarif tebusan atau harta di luar negeri dan tidak dialihkan, di mana para pengusaha harus membayar tarif tebusan sebesar 4% pada 3 bulan pertama, 6% pada 3 bulan kedua, dan 10% pada 3 bulan ketiga. Sementara untuk tarif untuk usaha mikro, kecil, menengah yang memiliki aset minimal 4,8 hingga 10 miliar rupiah, maka diharuskan untuk membayar tarif sebesar 0,5% serta 2% untuk pengusaha yang memiliki aset lebih dari 10 miliar rupiah. Dan memang dengan berlakunya kebijakan ini, nantinya dana yang masuk Indonesia diperkirakan akan sebesar 1.000 triliun rupiah dan juga tambahan penerimaan sebesar 165 triliun rupiah. Dan memang pengesahan ini akhirnya juga bisa dilakukan pada hari ini, tentu saja dengan melewati berbagai perbincangan yang cukup alot beberapa bulan terakhir ini, Egan. Cila, apakah fraksi Partai Demokrat dan PKS masih dengan sikap tidak memberikan penghapusan utang pokok pajak? Iya, kan memang selain dua partai tersebut, partai PDIP juga sempat menyatakan hal yang sama. Dan memang PDIP, Demokrat dan juga PKS merupakan 3 partai dari 10 partai atau 10 fraksi yang di DPR yang menyatakan keberatannya mengenai RUU teks amnesti ini. Dan memang meskipun pada akhirnya 10 fraksi ini menyetujui Undang-Undang teks amnesti ini untuk segera disahkan, namun memang ketiga partai ini memberikan catatan-catatan penting begitu untuk kemudian bisa dipertimbangkan dalam rapat paripurna kali ini. Misalnya dari fraksi PDIP sendiri, mereka meminta agar penerimaan pajak dari teks amnesti tidak masuk ke APBNP. Sementara dari Demokrat meminta agar pajak terhutang tetap dibayar oleh wajib pajak dan tanpa biaya administrasi, bunga, dan juga saksi pidana. Sementara Demokrat juga meminta tarif tebusan yang lebih besar sebesar 10 hingga 15% yang merupakan tarif tebusan repatriasi, di mana memang ini cukup besar dibandingkan dana tebusan yang diminta oleh fraksi lain hanya sekitar 4 hingga 6% ini. Sementara itu PKS juga meminta agar objek pengampunan pajak hanya berlaku untuk pajak penghasilan saja. Dan memang hingga disahkannya hari ini, bisa saya ulang kembali bahwa RUU teks atau Undang-Undang teks amnesti ini akan berlaku mulai hari ini hingga 9 bulan ke depan.